sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Ya, saya doakan putra putri anak cucu panjenengan makin baik, solih solihah. Amin ya Rabbi. Mas sekalian, kita awali dengan membaca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang baik dan sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini sudah ada di bulan Sya'ban. Di antara amalan Rasulullah di bulan Sya'ban itu paling banyak saum sunnah itu adalah di bulan Sya'ban. Setidak-tidaknya kalau kita belum bisa banyak menjalankan saum di bulan Sya'ban seperti tahun-tahun lalu, paling enggak jangan sampai enggak ada isi deh. Ya. Memulainya mungkin satu Senin atau Senin Kamisnya, atau kalau yaumul bidnya ya ayamul bidnya ya. Setidak-tidaknya jangan sampai kosong melompong ya. Karena tidaklah saum puasa yang paling banyak dilakukan oleh Rasul dalam saum sunnah yaitu melainkan di bulan Sya'ban. Kemudian karena kita akan memasuki bulan Ramadan, maka sebenarnya yang perlu kita persiapkan menyambut Ramadan itu adalah yaitu tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus itu apa? Qad aflaha man zakkaha waqad khaba man dassaha. Tazkiyatun nufus itu artinya membersihkan penyakit-penyakit hati. Tadi jelas ayatnya, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan kalbunya, yang mensucikan hatinya, yang mensucikan jiwanya, dan rugilah orang yang mengotorinya. Karena akan berdampak membawa pada diri yang tidak baik kalau kebiasaan-kebiasaan buruk di bulan Sya'ban ini tidak kita hilangkan. Khawatirnya nanti begitu memasuki Ramadan, kebiasaan buruk itu masih ke bawah melekat pada diri kita. Sebenarnya sih kita berbuat kebaikan ya, muhasabah diri, membersihkan penyakit-penyakit hati itu ya setiap saat. Hanya ini momentum yang akan kita masuki, yaitu Syahrul Ramadan, bulan yang istimewa ya, yang amalan ibadah saum itu Allah sendiri yang menyatakan kullu amal ibni adam lahu. Semua amalan anak Adam itu untuk mereka semuanya. Illa saum, kecuali saum. Saum itu untukku kata Allah. Dan aku sendirilah yang memberikan pahalanya. Berarti kalau gitu ibadah yang lain itu yang memberi pahala bukan Allah. Allah yang kasih, tetapi melalui perantara malaikat. Tetapi khusus saum langsung Allah sendiri. Ini menunjukkan sangat istimewanya ibadah saum. Nah, memulainya di bulan Sya'ban ini ya, perbanyak kebaikan-kebaikan ibadah dan amal sholih, sehingga nanti ketika masuk Ramadan kita betul-betul memasuki final ibadahnya. Namanya final kan kita akan memaksimalkan semaksimal mungkin. Baik jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita selalu kekuatan, keberkahan, keselamatan, dan istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba aku nak tanya, setiap muslim mukmin itu dia tidak boleh lepas dari 4 zona lingkaran. Apa 4 zona lingkaran orang yang beriman itu?
Ketika seorang yang beriman dia di luar 4 zona lingkaran, yakin dirinya dikuasai oleh hawa nafsunya dan digelayuti oleh syaitan. Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama, atau langsung saya wakilin saja. Langsung aja sampai cepat. Oh langsung saja biar cepat gitu ya maunya. Ya sudah deh. Ya. Jadi di dalam kehidupan ini seorang muslim mukmin dia tidak boleh lepas dari 4 zona lingkaran. Apa itu? Yang pertama, apabila diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan, bersyukur. Orang yang bersyukur itu janji Allah loh, jelas loh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku kata Allah akan tambah berkah karunia-Nya, kalau kalian kufur azabku amatlah pedih. Syukur kepada Allah itu ya beribadah kepada Allah, mengesahkan mentauhidkannya, tidak syirik. Syukur kepada Allah itu bersungguh-sungguh menjalankan perintahnya, menjauhkan larangannya. Bersyukur kepada Allah itu banyak mengingatnya, zikrullah, tidak melupakannya. Bersyukur kepada Allah itu meyakini semua nikmat karunia yang ada pada dirinya adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jeripayanya. Kemudian dia gunakan untuk kebaikan ibadah dan amal salih. Bersyukur kepada Allah itu adalah dia buktikan mencintai apa-apa yang Allah cintai, mencintai siapa-siapa yang Allah cintai, membenci apa-apa yang Allah benci, membenci siapa-siapa yang Allah benci. Kemudian jaminan dari Allah sendiri jelas, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Tidaklah Allah akan menyiksa kalian, tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian benar-benar bersyukur dan beriman kepada Allah. Makanya salah satu tanda bersyukur itu kalau dia memulai sesuatu dengan mengucap bismillah. Makan, minum, bismillah. Kemudian diakhiri dengan alhamdulillah. Orang yang mendawamkan setiap memulai semua pekerjaan aktivitasnya dengan mengelafat basmalah dan mengakhiri alhamdulillah, itu salah satu tanda dia bersyukur kepada Allah. Kemudian jelas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu apa? Mengikuti tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, diberi kesenangan, kenikmatan, kebaikan, bersyukur. Bersyukur kepada Allah, bersyukur sepanjang masa, syukurilah apa yang ada. Hidup ini adalah anugerah dari Allah. Yang kedua, bersabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Jamaah sekalian, kalau panjenengan ditanya, panjenengan ini pingin senang terus atau enggak? Pingin senang terus atau susah? Kalau senang terus enggak mungkin. Wong roda itu berputar. Kalau jenengan senang terus, lalu kapan dapat pahalanya sabar? Yang pahalanya sabar itu tidak terbatas. Ya. Makanya ayat tentang sabar itu Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Ali Imran ayat yang terakhir, ayat yang ke-200. Wahai orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Dan tetaplah berjaga diri di negeri perbatasan kalau dalam terutama kondisi peperangan, tapi tidak dalam kondisi peperangan maka kita tetap waspada dengan segala macam bisikan hasutan dari syaitan iblis yang bisa merusak hati, iman, ibadah, akhlak kita dan ilmu kita. Nah, sabar di dalam surat Al-Imran ayat 146 itu jarang diketahui oleh banyak kita. Jadi singkatnya, pelajaran dari Al-Imran 146 itu, sabar itu tidak lemah, tidak lesu, tidak menyerah. Tidak lemah
memiliki daya tahan yang kuat. Tidak lesu, memiliki daya juang yang tinggi. Tidak menyerah, yakin dan optimis dengan janji pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sabar itu meliputi apa? Tidak lemah, tidak lesu, tidak menyerah. Tidak lemah, memiliki daya tahan yang kuat. Ya, kuat dalam memegang prinsip, dalam memegang keimanan. Ya. Tidak lesu, dia jaga betul ibadahnya. Ya, tidak lesu, tidak mudah dalam bermalas-malasan, tidak mau bermalas-malasan dalam menjalankan ibadah. Kemudian tidak menyerah. Nah, ini tidak menyerah ini yakin dan optimis dengan janji pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga as-sabru, ya. Sabar itu terbagi dalam 3 hal. As-sabru fit ta'atillah, sabar di dalam taat ibadah kepada Allah. As-sabru fit tarkil ma'asi wa dzunub, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Dan juga as-sabru anid dunya awil musibah, sabar terhadap ujian-ujian dunia dan juga termasuk musibah seperti penyakit, sakit, seperti jatuh, ketipu. Naudzubillah min dzalik, ditipu. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita tergolong orang yang tertipu dan ditipu oleh manusia maupun dari golongan jin. Minal jin nati wanas. Makanya bersahabat bergaul carilah orang-orang yang baik. Orang yang baik, teman itu adalah yang jujur. Teman yang baik itu yang dermawan. Ya. Dan kedermawanan yang paling utama itu adalah kita berikan pada keluarga kita. Saya pernah sampaikan pada panjenengan, jangan sampai kita tergolong orang yang sok sial. Sok sial itu kalau sama teman-teman royal, tapi giliran sama anak istrinya pelitnya ampun. Sama orang tua hitung-hitungan. Ya. Nanti kalau kita masih punya orang tua dan kita meninggal, pasti nyesel. Ya. Sekiranya kita punya uang berapa miliar pun, andaikan bisa hidup orang tua kita dengan menebus itu, pasti akan kita lakukan. Kecuali anak yang hanya egois untuk memikirkan dirinya sendiri. Ya. Orang tua kita itu nggak hitung-hitungan sama kita. Ya. Kecil dibesarkan, besar dipinterin, kok dikecilin. Dipinterin, ya biar adabnya baik, akhlaknya baik, biar nanti kebahagiaannya melebihi orang tuanya. Itu semua cita-cita orang tua. Tapi kadang-kadang seorang anak, ya, melupakan dirinya sendiri, ya lupa terhadap kebaikan orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Padahal yang disebut birrul walidain itu kan amalan utama kan? Amalan utama itu adalah as-shalatu ala waqtiha, birrul walidain dan al-jihadu fisabilillah. Ya. Kita ngasih orang, ya, enggak sayang-sayang, ngasih teman enggak sayang-sayang, sama orang tua hitung-hitungan. Naudzubillah min dzalik. Itu anak yang belum dirahmati oleh Allah. Kalaupun baik dia, tapi belum dirahmati oleh Allah. Saya itu kalau ingat orang tua saya, bunda saya itu, saya sedih. Saya merasa belum maksimal membahagiakannya. Saya teringat ketika ibunda saya tawar, ibu haji umrah ya bu ya, tidak mau ibu itu. Tawarin yang kedua lagi nggak mau juga, yang ketiga nggak mau. Akhirnya saya bilang, ibu jangan membuat saya jadi anak durhaka. Anak-anak itu bahagia loh bu bisa mengumrohkan ibu. Ternyata ibu itu tidak mau umroh bukan nggak mau umrohnya. Itulah perasaan orang tuanya. Enggak. Kamu masih banyak anak kamu, urusannya butuh sekolah, butuh biaya. Jadi nggak mau umrohnya bukan nggak mau umroh, tapi apa? Ngelihat anak putunya, masih ngelihat kebutuhan sekolah banyak. Nah di situ akhirnya saya malah sempat bilang, ibu nggak boleh bang gitu, nanti Allah kasih rezeki kok. Kamu ridho, kamu nggak apa-apa betul ini sampai begitu. Itu orang tua tuh masya Allah ya. Kadang-kadang kalau anak maunya enak-enak saja, begitu sudah enak, sudah senang, lupa. Naudzubillah min, nggak berkah. Nggak berkah ilmunya nanti, nggak berkah nanti adabnya, nggak berkah nanti yang didapatkan. Ya.
Karena orang tua itu mikirkan sampai anak itu sudah berumah tangga aja masih dipikirkan loh sama orang tua. Jin apa jin? Baik, saudara kesimpulan. Maka marilah kita menjadi yang pertama kalau diberi kesenangan kenikmatan bersyukur, yang kedua kalau diuji dengan yang tidak menyenangkan bersabar. Yang ketiga apa? Yang ketiga lingkaran yang ketiga kalau ingat salah dosa segera taubatan nasuha, segera menghentikan kemaksiatan dan dosa. Kemaksiatan dan dosa itu kalau nggak dihentikan jamaah sekalian terus pinginnya berlanjut terus. Ya. Karena memang begitulah syaitan membisikkan, penasaran. Makanya siapa yang tidak mau menghentikan kemaksiatan dosanya berat. Apalagi nanti yang ngeri kalau sudah masuk di Ramadan tidak tambah meningkat kebaikannya, wah ngeri banget. Yang ngeri lagi setelah Ramadan apa kata Nabi maksudnya? Sungguh celakalah, sungguh rugilah seseorang yang dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan. Di waktu Ramadan dia tidak berubah meningkat kebaikan amalan solihnya. Setelah Ramadan malah naudzubillah dzalik tampak perilaku buruknya. Bukan ibadah kebaikannya tapi maksiat dosanya. Sungguh celakalah orang seperti ini. Sungguh rugilah orang yang seperti ini. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Jadi yang lingkaran yang ketiga ingat salah dosa, segera introspeksi diri, istighfar, tobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, hentikan maksiat dan dosa, perbanyak amal kebaikan ibadah. Nah, yang menarik semua. Nah, yang keempat maksudnya la yuminu ahadukum. Kalian belum betul-betul beriman kepada Allah dengan sebenarnya kecuali dalam kondisi senangkah, susahkah, sakitkah, sedihkah, kalian tetap istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran. Nah, ini yang luar biasa sekali. Jadi mau dalam kondisi senang, kondisi sakit, kondisi kita sendiri, banyak orang, kita tetap istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran. Dan ini adalah kunci kebaikan. Yaitu sebagaimana yang dikaitkan dengan firman Allah apa? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah. Apa kunci kebaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Kunci kebaikan hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal saleh. Inilah kunci kebaikan, hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal saleh. Kenapa? Sebab kalau kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal saleh, syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.